Serangga, makanan alternatif masa depan. Pernahkah kalian terpikir bagaimana bentuk makanan di masa depan? Dengan pertumbuhan rata-rata kebutuhan pangan dunia yang diprediksi meningkat 14% setiap tahunnya, para ahli di bidang pangan sudah mulai mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa mendatang. Salah satu inovasi bahan pengganti pangan yang sudah banyak mulai dikembangkan adalah sumber bahan pangan berbasis serangga berprotein tinggi, atau yang banyak dikenal dengan istilah edible insect atau high protein insect. Mengkonsumsi serangga sebagai makanan juga dikenal dengan istilah entomophagy. Entomophagy dapat dilakukan dengan tujuan sebagai sumber pengganti makanan utama selama tidak mengganggu populasi serangga. Sebab apabila populasi alamnya dieksploitasi secara besar-besaran, maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem. Maka dari itu, peternakan serangga dianggap sebagai cara yang paling sustainable untuk menyediakan sumber makanan ini secara komersial, layak secara ekologis, dan aman untuk dikonsumsi. Di tahun 2013, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO juga telah mengeluarkan laporan mengenai potensi pemanfaatan serangga yang dapat menjadi sumber pangan di masa depan, serta dapat memenuhi perspektif keamanan dan gizi pangan. Hal tersebut juga banyak dilaporkan oleh para peneliti melalui jurnal-jurnal internasional. Mungkin terbesit lagi di benak kita, mengapa harus serangga yang dipilih menjadi salah satu sumber makanan di masa depan? Alasan yang pertama adalah serangga memiliki nutrisi yang tinggi. Serangga diketahui memiliki kandungan energi dan protein yang cukup tinggi bagi tubuh. Serangga juga memiliki asam amino yang tinggi serta mikronutrien seperti tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, hingga asam folat yang tinggi. Yang kedua, serangga dianggap dapat mengurangi secara signifikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses peternakan hingga pengolahannya. Sebagai perbandingan, kebutuhan lahan peternakan dan konsumsi air untuk memproduksi 1 kg protein pada sapi diperlukan 10 hektar lahan dan 16.000 liter air untuk menghasilkan daging yang setara dengan 1 kg protein. Pada unggas, diperlukan 2,5 hektar lahan dan 3.800 liter air untuk memproduksi 1 kg protein. Sedangkan pada serangga, hanya memerlukan 1 hektar lahan dan 800 liter air untuk menghasilkan 1 kg protein. Hal tersebut tentunya menggambarkan betapa signifikannya pengurangan sumber daya yang dihasilkan dari peternakan serangga. Dan yang ketiga, sumber pangan dari serangga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan gas amonia. Mengkonsumsi serangga bukanlah hal yang baru. Sejak zaman prasejarah dan berlanjut pada zaman modern, budaya makan serangga bisa dijumpai di banyak negara, mulai dari Amerika, Afrika, Australia, dan tentunya benua Asia. Bahkan di Indonesia, budaya entomophagy ini dapat ditemukan di beberapa daerahnya kini. Salah satunya dapat ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul. Pada musim tertentu, kita akan menemukan makanan dari belalang yang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai makanan. Sementara di daerah lain, yaitu di Ubud, Kabupaten Gianyar, di musim tertentu kita akan dapat menemukan keripik yang dibuat dari bahan laron. Melalui penelitian dan sistem peternakan berkelanjutan,
Kini para ahli telah mengembangkan berbagai makanan olahan dari serangga berprotein tinggi, yang kedepannya diharapkan dapat menggantikan daging. Bahkan kini, beberapa startup di bidang pangan telah memulai bisnisnya di bidang ini. Yang pertama, Essento. Essento merupakan salah satu startup produk makanan yang berbasis di Swiss. Essento telah berhasil mengembangkan burger dari larva kumbang yang dikembangkan untuk menarik pasaran khususnya di Eropa. Essento bisa dibilang pionir yang mengenalkan makanan berbasis serangga di Eropa. Essento telah mulai bisnisnya sejak tahun 2013. Dan kini, selain burger, Essento juga telah mengembangkan berbagai bentuk makanan dari serangga, seperti snack dan protein bar. Yang kedua adalah Don Bajito. Don Bajito merupakan startup yang membudidayakan dan memproduksi edible insect snack. Dengan memadukan warisan budaya Meksiko, serta bahan-bahan asli Amerika, startup yang berbasis di San Francisco, Amerika ini telah mengembangkan berbagai snack berprotein berbasis serangga, seperti coklat, serta berbagai snack berbahan dasar jangkrik dan larva kumbang yang dipadukan dengan bumbu-bumbu asli Amerika. Startup yang ketiga adalah BT Food. Satu lagi startup asal negeri Paman Sam, tepatnya di California, yang mempunyai misi mengenalkan makanan kaya protein dari serangga untuk American diet. Startup ini mengkhususkan pada produksi tepung kaya protein berbahan dasar jangkrik, serta produk-produk turunannya seperti cookies dan snack bar. Dan startup yang keempat adalah Giminis. Giminis merupakan startup dari Prancis yang telah mulai memperkenalkan makanan berbasis serangga sejak tahun 2012. Startup ini bertujuan untuk masuk ke pangsa pasar makanan sehat di Eropa, khususnya makanan diet. Adapun jenis serangga yang digunakan perusahaan ini adalah larva kumbang, jangkrik, dan belalang. Beberapa produk yang sudah berhasil dikembangkan oleh startup ini diantaranya insect snack, protein bar, granola, dan cracker bite. Baiklah teman-teman, semoga video ini dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang perkembangan dunia pangan saat ini, atau bahkan dapat menginspirasi kalian untuk mulai terjun pada bisnis makanan masa depan. Jangan lupa selalu dukung channel ini agar kami dapat terus berkarya menyajikan informasi-informasi ilmiah di bidang pangan khususnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.